Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 33893391 Bab 3389 Bond Refining Real People and Breaking the Ban Operation. Setelah beberapa saat, semua murid Huang Huaguan naik perahu roh, dan semua perahu roh juga memasang spanduk Huang Huaguan. Ribuan kapal perang Lingsu penuh dengan murid-murid Huang Huaguan, penuh dengan jutaan dari mereka. Huang Huaguan mencurahkan seluruh energinya untuk melanggar larangan itu, dan semua murid-murid ikut serta di dalamnya, yang dapat dianggap sebagai langkah teladan. Tepat setelah perakitan tentara biksu Huang Huaguan selesai, cahaya putih yang menakjubkan tiba-tiba terbang ke utara Huang Huaguan. Wow! Saya melihat seorang lelaki tua melangkah di atas awan putih berbentuk lotus, tiba-tiba muncul di depan perahu spiritual ungu emas yang dipimpin oleh Huang Huaguan. Mengenakan jubah Tao, lelaki tua itu kurus, dengan rambut abu-abu yang tidak rata, dan tampak seperti lelaki tua sekarat yang hampir mati, setengah kaki masuk ke peti mati. Tetapi mata lelaki tua itu sangat jernih, dan seluruh tubuhnya memancarkan tekanan spiritual yang melonjak, dan semburan cahaya putih muncul di belakangnya, dengan aura yang mencengangkan. Orang tua ini adalah penatua tertinggi Huang Huaguan, orang sejati penyulingan tulang. Realitas penyulingan tulang memiliki basis kultivasi yang kuat di tengah-tengah tahap abadi surgawi, dan juga kekuatan super terkemuka pansiling. Rumor mengatakan bahwa usia tulangnya telah mencapai 50 juta tahun yang berlebihan. Aku telah melihat leluhur agung. Kaisar Hongling dan Raja-Raja Wali memimpin dalam memegang tinju dan memberi hormat kepada orang sungguhan pemurnian tulang, dengan sikap yang sangat hormat. Begitu Bond Refining Real Man muncul, suasana langsung mendidih. Murid itu memberi penghormatan kepada leluhur besar. Semua murid Huang Huaguan di kapal perang Lingsu membungkuk dan membungkuk pada orang asli Bond Refining, menunjukkan kekaguman. Nenek moyang besar Huang Huaguan, yang tidak bocor di gunung pada hari kerja, telah mundur dalam seni bela diri. Ini adalah pertama kalinya banyak murid melihat wajah Patriark Taisang, dan mereka sangat gembira. Hati Landen Sen tertegun, dan dia buru-buru mengikuti para biksu dan membungkuk hadiah besar kepada orang sungguhan. Tuan Bon Lian mengangguk sedikit, matanya hanya menatap Landen Sen sebentar. Mendesis. Landen Sen menabrak roh yang kejam di seluruh tubuhnya, selalu merasa bahwa ada sedikit sorotan di mata orang asli Liangmu, yang tampaknya memiliki banyak makna. Tatapan pria pemurnian tulang asli tidak berhenti terlalu banyak pada Landen Sen, dan dia menoleh ke Kaisar Hongling dan memulai transmisi suara. Hongling, apa yang kau persiapkan? Kembali ke leluhur, formasi Sungai Darah Surah sudah siap, jadi aku harus menunggu dan memulai formasi. Laporan hormat Kaisar Hongling. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kamu mulai dengan cepat. Setelah mengatakan ini, orang asli yang meminjamkan tulang melayang ke haluan kapal, duduk bersila di dek, menutup matanya dan beristirahat, diam. Mengetahui bahwa Taisang Patriark tidak suka diganggu, Kaisar Hongling langsung memerintahkan para biksu Huang Huaguan, semua murid Huang Huaguan Men harus mendengarkan Ben Ho. Tindakan ini tidak hanya untuk Pansiling. Juga untuk Huang Huaguan Mei kami seorang beku. Saya berharap bahwa semua murid yang berpartisipasi dalam operasi pencekalan bisa keluar semua untuk menciptakan lingkungan latihan yang lebih baik bagi kita dan anak-anak dan cucu-cucu kita. Ini baik. Raungan para biksu di Huang Huaguan terdengar gemuruh dan tak ada habisnya. Merancang. Dengan gelombang jubah lengan Kaisar Hongling, 1000 perahu roh berbunga kuning menuju Danau Peri di utara Gunung Baimu. Dalam waktu kurang dari setengah hari, kapal perang Huang Huaguan Lingsu telah tiba di Fairy Lake. Danau Peri berada ribuan mil jauhnya, danau ini sangat jernih, dan ada lapisan kabut spiritual keemasan di danau sepanjang tahun, seluruh danau penuh dengan aura kacau yang kaya, seperti kolam spiritual alami. 7 setan perempuan Pansidong mandi di danau ini, sehingga dinamai Danau Peri. Begitu saya mendekati Danau Peri, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang di sini dipenuhi dengan perasaan depresi yang aneh, gravitasi ruang itu kacau, dan itu tampak bergejolak. Turbulensi di ruang di sini mungkin terkait dengan meterai Pansidong. Justru karena ruang yang tidak stabil inilah rencana Hongling untuk memutus larangan dengan pertempuran bisa dilakukan. Setengah tahun yang lalu, atas nama Huang Huaguan, Kaisar Hongling memberitahu semua pasukan di Pansiling, besar dan kecil, dari keluarga terkenal hingga pembudidaya kecil di seluruh Danau Peri. Pada awal beberapa bulan yang lalu, sejumlah besar biksu yang kuat tiba di Danau Peri satu demi satu, dan ditempatkan di dekat Danau Peri. Saat ini, ada sejumlah besar kamp biarawan yang ditempatkan di sekitar Danau Peri, dan barisan rumah-rumah batu sementara ada di mana-mana, dan mereka diatur dengan baik. Kamp beku ini sendiri membentang ribuan mil dan sehebat sarang semut. Hari ini, para beku dari pasukan yang tak terhitung jumlahnya dari Pansiling telah berkumpul di kemah dekat Danau Peri. Hampir semua beku di seluruh wilayah Pansiling telah tiba, dan jumlah beku adalah sebanyak puluhan miliar. Pasukan beku yang begitu besar sudah cukup untuk meratakan benua. Untungnya, Huang Huaguan sangat bergengsi di Pansiling, jika tidak maka akan sulit untuk memesan sepasukan besar biksu.
Sang patriark dari 3 klan Gumu telah menghitung tanggalnya, dan patriark dari ketiga klan itu membawa semua biksu ke Danau Peri beberapa hari yang lalu, dengan cemas menunggu kemunculan Kaisar Hongling dan biksu Huang Huaguan. Kali ini rencana untuk menghentikan larangan tersebut mengharuskan para biksu dari Huang Huafiu untuk terlebih dahulu mendirikan formasi Sungai Darah Sura, dan menggunakan kekuatan kekerasan formasi Sungai Darah Sura untuk menyerang ruang segel yang tidak stabil di sekitar Danau Peri, membuat meterai Pansidong terlihat. Setelah segel dibuka, segalanya akan lebih mudah. Kumpulkan kekuatan semua pembudidaya di Pansiling dan serang anjing laut Pansidong dengan seluruh kekuatan Anda sampai anjing laut itu rusak. Fokus dari rencana untuk membatalkan larangan ini adalah untuk mengatur formasi Sungai Darah Shuro ini dan membiarkan formasi ini memainkan perannya. Huang Huaguan memainkan peran penting dalam rencana ini untuk menghentikan larangan tersebut. Para biksu Pansiling menantikannya, menunggu para biksu Huang Huaguan tiba di venue. Pada siang hari itu, 1000 perahu roh Huang Huaguan akhirnya terbang menuju Danau Peri. Wow! Semua biksu di sekitar Danau Peri memandang satu demi satu, dan pemandangan itu mendidih. Protagonis dari rencana untuk melanggar larangan akhirnya telah tiba. Maaf, biarkan semua orang menunggu lama. Suara keras dari mulut Kaisar Hongling menyebar ke seluruh puluhan ribu mil di sekitar Danau Peri, bergema di awan, memberi orang rasa keagungan sebagai raja. Para beku dari segala arah ke barat merespons satu demi satu, tetapi karena banyaknya orang, suara di tempat itu sangat bising, dan tidak mungkin untuk mendengarnya. Para leluhur suku-suku kayu kuno naik ke langit, dan dengan cepat datang ke perahu roh ungu dan emas yang dipimpin oleh Huang Huaguan, dan mengambil inisiatif untuk menyapa Kaisar Hongling, Raja Lang, dan orang sungguhan pemurnian tulang. Kaisar Hongling berkata dengan acuh tak acuh, salam itu tidak perlu. Kultivator saya Huang Huaguan akan segera mendirikan formasi abadi Sungai Darah Asura, dan saya akan membutuhkan 3 Taois untuk membantu kami duduk dalam formasi. Tolong jangan biarkan 3 slack off. Ini alami, dan suku kayu kuno harus sepenuhnya bekerja sama dengan pandangan Huang Hua. Para leluhur 3 klan menyatakan pendapat mereka. Kaisar Hongling sedikit mengangguk, dan kemudian dia berteriak kepada para biksu di segala arah di sekitar Danau Peri, tindakan ini dipimpin oleh Huang Huaguan, dan para biksu Pansiling silakan tinggal di sini. Ketika waktunya tepat, posting ini akan memberitahu semua orang tentang operasi pelarangan. Bab 3390 Surah Demon Rache and Demon Zulohu. Ini baik. Biksu Pansil dari segala arah bergema. Larangan ini awalnya dipimpin oleh Huang Huaguan. Huang Huaguan selalu memiliki reputasi yang baik. Pasukan di daerah Pansiling mengakui tindakan Huang Huaguan sangat banyak dan secara alami bersedia bekerja sama. Semua murid yang lebih tua dari Huang Huaguan mematuhi perintah dan dengan cepat membentuk formasi mereka. Mengikuti perintah Kaisar Hongling, sejumlah besar murid dan penatua elit Huang Huaguan terbang keluar dari perahu roh dan naik ke langit di atas Danau Peri. Lenden Sen dan para biksu lainnya, Huang Huaguan berdiri di tepi Danau Peri, menunggu formasi-formasi selesai. Surah Blood River Arai membutuhkan 100.000 selebritas dan biksu abadi, 300 biksu abadi, dan 3 biksu surgawi untuk didirikan, dan itu dapat mencakup area puluhan ribu mil. Untuk meletakkan arai pembunuhan seperti ini, perlu mengkonsumsi puluhan juta dis arai flek arai, sejumlah besar materi surgawi dan harta bumi dan simbol peri, dan puluhan juta batu roh 5 elemen sebagai dukungan energi. Yang paling penting adalah bahwa formasi Sungai Darah Shuro ini membutuhkan darah iblis sebagai bahan utama formasi. Yang disebut darah iblis adalah esensi dan darah iblis. Setan surga adalah setan yang mengolah ke dalam alam surgawi dewa. Magi penyulingan tulang adalah satu-satunya biarawan di Pansiling yang telah membudidayakan ke dalam tubuh iblis untuk mengaktifkan arai Sungai Darah Shuro ini. Esensi dan darah magi penyulingan tulang harus digunakan sebagai panduan. Oleh karena itu, arai Sungai Darah Shuro ini hanya dapat diatur oleh Huang Huaguan. Bahkan jika kekuatan seperti 3 klan hutan kuno mengetahui teknik arai, sama sekali tidak mungkin untuk mengaktifkan arai. Tidak lama kemudian, semua biksu Huang Huaguan dengan cepat mengatur formasi mereka, dan patriark suku kayu kuno berdiri di posisi yang ditentukan sesuai dengan instruksi Kaisar Hongling. Pengaturan. Kaisar Hongling menjerit, dan para biksu Huang Huaguan yang berpartisipasi dalam formasi melemparkan deretan bendera warna-warni ke arah langit di atas Danau Peri, dan dengan cepat bergegas ke deretan kekuatan spiritual yang kacau. Berdengung. Dalam sekejap, aura berwarna-warni menutupi seluruh langit, melepaskan aura yang mempesona. Bagian timur, barat, selatan, utara, dan tengah Danau Peri membentuk 5 lubang melingkar. Biksu-biksu Huang Huaguan melemparkan sejumlah besar batu roh abadi tingkat rendah dan berbagai bahan untuk pengoperasian formasi. Realitas penyempurnaan tulang, Kaisar Hongling, Raja Lang, batu hitam, peri darah, dan stigma berdiri di tengah-tengah susunan, masing-masing melemparkan selusin peri kelas menengah yang bersinar ke tengah susunan. Lalu dengan marah ke arah mata ke dalam kekacauan kekuatan spiritual. Menggunakan esensi dan darah sebagai panduan, formasi sebagai media, mengundang iblis untuk datang ke dunia ini. Orang sungguhan pemurnian tulang meledak dari matanya, dan membuka mulutnya untuk meludahkan seteguk darah.
Esensi dan darah tiba-tiba berubah menjadi kabut darah, mengalir ke mata. Boom! Di tengah-tengah, lapisan darah memancar keluar dari pusat mata Arai, seperti gelombang laut yang luar biasa yang meliputi semua ribuan mil dalam radius, dan bentuk Arai belum sempurna telah terbentuk di langit, dengan banyak aura seperti ular raksasa bengkok umumnya bergelombang Haf. Semua biksu Huanghuaguan yang berpartisipasi dalam formasi dengan gila menyusup ke dalam kekuatan spiritual yang kacau ke dalam formasi berwarna darah, semua yang ada di ruang itu berubah menjadi merah darah, dan menyebar dengan cepat ke ruang sekitar. Dalam sekejap mata, langit di atas Fairy Lake berubah menjadi dunia berwarna darah, darah tanpa akhir bersinar seperti gelombang besar, dan tekanan spiritual yang mengerikan menyelimuti sekeliling, membuat semua biksu pansiling di sekitarnya menyeramkan. Ini adalah formasi sungai darah Sura. Melihat cahaya berdarah di atas danau peri, jantung Landen Sen berdenyut-denyut, dia bisa merasakan energi yang mengerikan melonjak dalam formasi ini, kekuatan sudah besar dan tak terkatakan. Seperti yang diharapkan menjadi formasi Xuanxian, itu benar-benar bukan hal kecil. Para biksu pansiling yang menonton juga ngeri dengan pekerjaan tangan besar Huanghuaguan. Yang lebih mengejutkan belum datang. Ketika energi dari arai besar berwarna darah semakin banyak, saya melihat hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya mengenakan baju besi berwarna darah, dengan tanduk ganda di kepala mereka, sayap berdaging di punggung mereka, dan pedang besar muncul di lautan darah yang bergolak. Surah Demon Rache. Landen Sen menyipitkan matanya, dan hatinya terkejut. The Demon Asura adalah raja dari Demon Rache. Legenda mengatakan bahwa Demon Rache ini telah mewariskan darah leluhur iblis kuno, Lohu. Ini sangat kuat, dan Demon Asura terlemah dalam kelompok etnis memiliki budidaya abadi. Hantu setan surgawi dalam pembentukan sungai darah semuanya adalah iblis Shuro murni, ada ribuan dari mereka, dan ketika energi sungai darah terkumpul, jumlah iblis Shuro masih meningkat. Saya melihat setan-setan Shuro ini mengacungkan pedang besar di tangan mereka, menghancurkan bilah-bilah cahaya berdarah, bertabrakan dan terjalin satu sama lain. Pedang cahaya berwarna darah mengamuk di sungai darah, berisi kekuatan mengerikan menghancurkan dunia, memercikkan darah yang menakutkan. Bum bum bum. Ada suara keras di atas danau peri, dan gerakan itu seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh, sangat keras. Hati para biksu pansiling yang menyaksikan semua bergetar. Arai sungai darah Sura mulai digunakan secara resmi, ruang di sekitar danau peri menjadi lebih bergejolak dan tidak stabil, dan ruang di sungai darah bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda distorsi. Ada permainan. Mata indah kaisar merah wanita itu bersinar, dan dia berteriak, semua pembudidaya Huanghuaguan mendengarkan perintah dan menjaga deretan besar berjalan. Iya. Para murid Huanghuaguan memegang batu roh abadi kelas bawah untuk memulihkan kekuatan spiritual kacau, sambil terus menuangkan energi ke dalam formasi. Kaisar Hongling, orang sungguhan pemurnian tulang, Raja Lang, dan Patriark suku kayu kuno duduk di mata utama formasi, menjaga keseimbangan energi formasi. Alasan mengapa ruang di sekitar danau peri bergolak terutama karena gua pansi disegel di ruang ini. Meskipun Asura Blood River Arai menunjukkan tanda-tanda mendistorsi ruang, ruang di dunia abadi sejati masih terlalu stabil untuk mengguncang seluruh ruang dengan begitu mudah. Tapi selama ada celah di ruang ini, larangan Pansidong bisa terlihat. Untungnya, ruang di sekitar danau peri sudah bergolak dan tidak stabil. Setelah ketidakstabilan Asura Blood River Arai diperbesar, ruang yang kacau tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Dengan kata lain, selama Asura Blood River Arai terus mempengaruhi ruang ini, adalah mungkin untuk memecah celah di ruang. Brother Pansiling menunggu dengan ekspresi cemas, apakah operasi pelarangan bisa berhasil atau tidak sepenuhnya disematkan pada formasi sungai darah Shuro ini. Landen Sen juga menutup matanya dengan bosan. Pembentukan sungai darah Asura berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Ruang di atas danau peri itu berputar dan bergolak seperti ular besar. Kekuatan ruang itu tampak selemah permen kapas, tetapi sulit untuk menemukan celah. Terus ke tengah malam, ketika biksu Huanghuaguan dalam formasi penuh kelelahan, beberapa ruang di atas danau peri akhirnya terbelah menjadi celah seukuran ujung jari. Saya melihat cahaya keemasan menyilaukan muncul dari celah, seperti di ruang tertutup berisi energi yang sangat besar. Selesai. 6 pembudidaya surgawi yang duduk di tengah formasi melihat pemandangan ini pada saat yang sama, dan wajah mereka langsung berseri-seri dengan sukacita. Tolong iblis Sulohu hadir. Mata tua dan berlumpur dari orang asli Lian Bon terbuka, membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah, dan tangan besarnya yang kasar mendorong ke depan. Esensi darah diubah menjadi sejumlah besar kekuatan spiritual berwarna darah, seperti air terjun yang mengalir deras, dan terlibat dalam sungai darah Shuro. Bab 3391 Gate of Panlong. Pada saat ini, perubahan abnormal muncul. Setan Asura yang tak terhitung jumlahnya di sungai darah ditelan dan diserap oleh air terjun berdarah, dan darah mengejutkan muncul di seluruh susunan sungai darah Asura. Cahaya yang kuat menusuk orang untuk membuka mata mereka, dan cahaya darah mengandung kekuatan jahat yang besar, yang menakjubkan dan memberi orang semacam rasa cemas yang kuat. Landen Sen melepaskan mata iblis suci, dan kemudian dia bisa melihat penglihatan langit dengan jelas.
Saya melihat bahwa semua setan Asura di Asura Blood River Array terlibat dalam air terjun yang berwarna darah, dan air terjun yang berwarna darah mulai berputar dan berubah bentuk, dan semua setan Asura bergabung menjadi raksasa yang menutupi langit dan bulan. Raksasa ini setidaknya memiliki panjang 100.000 kaki, dan bentuknya sebesar gunung, dan aura yang menakutkan menekan keabadian dan memadamkan langit. Tubuh bagian atas dari benda yang menakjubkan ini adalah humanoid, dengan 4 tangan, dan tubuh bagian bawah adalah ekor ular. Seluruh tubuh ditutupi dengan sisik hitam, dan tubuh memancarkan cahaya seperti bintang. Ada juga nyala api yang sangat tinggi di matanya, dan gas iblis yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Mengaum. Monster yang menakutkan ini meraung dari mulut, dan ombak besar di sungai darah melonjak ke langit dalam sekejap, dan udara yang dahsyat menyeramkan ke segala arah. Perasaan depresi yang kuat membuat kulit kepala mati rasa dan jantung bergetar. Mosu Lohu. Mata iblis suci Lenden Sen menatap setan ganas humanoid di langit yang menutupi langit dan bulan, matanya melebar dan jantungnya berkedut keras. Yang disebut nenek moyang iblis itu identik dengan leluhur Dao, yaitu biksu iblis yang telah membudidayakan ke alam surga yang agung. Di dunia abadi sejati, biarawan iblis yang kuat seperti nenek moyang iblis hanya ada di era setan datang ke dunia, dan kaisar menenangkan kekacauan. Lenden Sen hanya melihat deskripsi nenek moyang iblis dalam buku-buku kuno. Luohu, Jidu, Ciyu, dan Asura adalah 4 leluhur iblis besar di era turunnya setan. Sejak zaman kaisar, ada beberapa leluhur setan di dunia nyata. Tampaknya tidak ada leluhur iblis sebelum perang kehancuran, apalagi sekarang. Penampilan nyata Rahu di langit seharusnya hanya sebuah hantu dengan bentuk yang mirip. Namun, begitu penampilan Lohu yang sebenarnya muncul, Lenden Sen merasa jiwanya sedikit gemetar, dan dia tidak tahu apakah benih ajaib dalam jiwanya bergema bersamanya. Luohu di langit tidak memiliki tubuh fisik, tetapi masih ada dalam bentuk tubuh hantu. Itulah masalahnya, masih mengejutkan semua biksu Pansiling di sekitarnya. Bahkan para leluhur suku-suku kayu kuno yang duduk dalam formasi menunjukkan ekspresi ngeri, berpikir bahwa iblis tua ini benar-benar mampu memperbaiki tulang, dan bahkan Phantom of the Siluman Ancestor dapat dipanggil. Meskipun Lohu Phantom ini hanya sia-sia, napas yang dilepaskannya tidak bisa diremehkan. Berdengung. Lohu Phantom di sungai darah mengangkat trisula hitam pekat di tangannya, dan trisula mengeluarkan cahaya yang sangat hitam, menjadikan ruang ribuan mil menjadi hitam, dan bahkan surah cahaya darah dilepaskan oleh arai sungai darah itu sendiri semuanya ditutup-tutupi, dan nafas dahsyat itu tak terlukiskan. Memanggil. Suara tajam menerobos udara terdengar, dan Lohu Phantom menembus ke celah kecil di ruang dengan semua kekuatannya. Dengan triden hitam menusuk langsung, ruang di sekitarnya terdistorsi dan berubah seperti pusaran hitam, yang cukup untuk membuktikan kekuatan pukulan ini. Momen selanjutnya. Ledakan. Ada suara keras seperti langit dan bumi, dan semua biarawan yang menyaksikan pemandangan ini bergetar. Trisula hitam di tangan Lohu Phantom menembus celah angkasa itu dengan kekuatannya yang sangat kuat. Kesenjangan dalam ruang yang awalnya ukuran ujung jari telah menjadi celah selebar puluhan meter. Adegan yang luar biasa muncul. Aku melihat cahaya keemasan menyilaukan tiba-tiba muncul dari celah di angkasa, dan cakar naga emas besar menonjol dari celah itu, dan langsung merobek celah di ruang yang dipukul Lohu Phantom. Apa? Adegan tiba-tiba mengejutkan biksu Huang Huaguan yang berada di formasi. Ledakan. Cahaya keemasan yang tiada habisnya mengalir keluar dari celah, menjadikan segala sesuatu di sekitarnya menjadi emas murni dalam sekejap. Semua biksu ditikam oleh cahaya yang kuat dan tidak bisa membuka mata mereka. Mendesis. Mata iblis Sen-Sen sepertinya telah ditusuk oleh jarum, menyebabkan sensasi kesemutan yang kuat, dan hatinya tiba-tiba bergetar. Hal-hal dalam cahaya keemasan itu tampaknya mengandung energi yang sangat kuat. Setelah cahaya keemasan dikumpulkan, sebuah gerbang emas besar muncul di atas danau peri, seolah-olah itu muncul dari udara tipis. Gerbang itu setinggi ratusan ribu meter, dengan lambang emas lebat mengambang di permukaan, melepaskan cahaya keemasan, luar biasa seperti gunung. Ini bukan intinya adalah bahwa naga emas besar benar-benar menempel di gerbang. Kepala Yinglong itu memiliki tanduk pisau, punggungnya memiliki sayap, dan mulutnya membuat naga meraung dan merintih, nafasnya mengerikan. Yinglong juga sejenis binatang penyihir, spesies naga purba lebih awal dari naga emas bercakar 5, dan kekuatannya tak terduga. Tentu saja, Yinglong yang menempel di gerbang emas bukanlah entitas fisik, tetapi napas yang keluar sudah cukup untuk membuat kulit kepala Anda mati rasa. Gerbang emas tidak tertutup rapat, tetapi celah terbuka. Cahaya emas muncul dari celah itu, mengandung energi yang tak terlukiskan, yang membuat orang takut untuk mendekat. Wow! Setelah gerbang emas muncul, ada suara seru di sekitar, dan semua biarawan Pansiling terkejut. Mungkinkah larangan menyegel Pansidong adalah kegagalan gerbang emas ini? Mata Lenden Sen menyusut, meskipun dia tidak bisa mengetahui kekuatan magis seperti apa gerbang emas itu, dia bahkan tidak bisa melihatnya secara langsung. Ini membuktikan bahwa kekuatan penyegelan gerbang emas ini sangat kuat, dan mata gerbang emas harus menghindari ujungnya yang tajam.
Untungnya, ada seorang biarawan yang mengetahui hal ini di tempat kejadian. Mungkinkah ini gerbang Panlong? Liang Wu yang asli menatap gerbang emas di depannya, dengan ekspresi kaget. Berani bertanya kepada Taisang Patriark, apa gerbang Panlong? Kaisar Hongling bertanya dengan rasa ingin tahu. Para leluhur dari Raja-Raja Wali dan suku Gumu juga tampak terkejut. Gerbang Panlong adalah formasi abadi emas dari Gua Bintang 3 Bulan yang bercahaya, itu adalah formasi abadi dari segel abadi Daomen. Layak menjadi seorang Tao Wukong, yang dapat dengan mudah meletakkan formasi abadi emas yang mengejutkan. Liang Wu yang asli merasa terkejut di hatinya. Formasi emas abadi. Patriark suku kayu kuno saling memandang dengan takjub. Meskipun mereka tidak tahu apa gerbang Panlong, mereka tahu apa tingkat formasi arai abadi emas. Meskipun formasi keabadian emas dan formasi keabadian yang mendalam dari formasi sungai darah Siuluo hanya berjarak satu tingkat, perbedaan antara keduanya cukup jelas. Belum lagi Luo Tianxiang, bahkan Daluo Jinxian mungkin tidak dapat dengan mudah menghancurkan formasi Jinxian dengan 8 klasik. Heian, kepala keluarga klan Heimu, berkata dengan wajah bersahaja, menurut saudara Bon Refining, gerbang emas ini adalah formasi emas abadi yang tersegel, lalu bukankah kita ingin membuka segelnya? Baik Sueji dan Seng Hen mengerutkan kening. Master penyulingan tulang berkata dengan dingin, jika itu adalah formasi keabadian emas yang normal, tangan dari basis kultivasi saya dan Pansiling secara alami tidak akan dapat membuka. Tetapi kekuatan penyegelan gerbang Panlong jelas melonggarkan, dan gerbang sudah ada di sana. Keberadaan celah membuktikan bahwa kekuatan segel hampir melemah hingga kurang dari 1/10 dari aslinya.